Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delviana Putri Lestari-Dinata dengan NIM 111911540 dari Universitas Berita Bangsa. Di video ini saya ingin membahas tentang perencanaan dan pengembangan SDM. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah suatu proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang akan dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi dalam waktu dan tempat yang tepat, serta melakukan tugas sesuai yang diharapkan. Tujuan perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM adalah untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi jabatan dalam perusahaan, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini dan masa depan, menghindari kesalahan manajemen dan tumbang tindih pelaksanaan tugas. Manfaat perencanaan SDM. Manfaat perencanaan SDM adalah untuk memenuhi tuntunan persyaratan jabatan yang sering berubah karena perubahan teknologi secara cepat dan drastis untuk mempertahankan SDM yang cukup dengan keahlian memadai untuk melaksanakan SDM yang ada secara optimal untuk melaksanakan pengadaan SDM baru secara ekonomis. Faktor yang memengaruhi perencanaan SDM. Faktor yang memengaruhi perencanaan SDM adalah perubahan teknologi, perubahan demografi, kondisi peraturan perundang-undangan, dan perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai kegiatan, organisasi, atau perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM-nya dalam kurun waktu tertentu. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. Adapun beberapa fungsi dari pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya adalah yang pertama, pengembangan karir. Yang kedua, pengembangan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, hubungan karyawan dan pimpinan yang lebih baik. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Manfaat dari pengembangan sumber daya manusia adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. Yang ketiga, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang keempat, membentuk loyalitas, sikap, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Adapun beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia, diantaranya adalah yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang kedua, mengadakan program pelatihan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Metode pengembangan sumber daya manusia. Adapun beberapa metode pengembangan sumber daya manusia diantaranya adalah yang pertama, pelatihan atau training. Pelatihan atau training adalah metode di mana metode pengembangan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Melalui metode ini, karyawan diharapkan lebih semakin terampil dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, magang. Melalui metode magang, para karyawan baru dilatih untuk mengerjakan tugas yang akan dilakukannya kelak. Magang umum diadakan di perusahaan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, pendidikan. Melalui metode pendidikan, perusahaan memberikan pendidikan formal kepada karyawan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh
program pengembangan sumber daya manusia. Adapun beberapa contoh program pengembangan sumber daya manusia dan antaranya adalah yang pertama, melatih kreativitas skill, yang kedua, melatih kemampuan bahasa, yang ketiga, pelatihan dalam bidang yang berbeda, yang keempat, mengasah keahlian karyawan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah atau kata yang kurang, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan saya lebih bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.